Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Renzi Rahma Cahyani dengan NIM G0024109 dari kelompok A10. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi blok 1.3 mengenai laporan praktikum yang ketiga. Nah, pada penjelasan ini ada poin-poin yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai traktus digestivus inferior, yaitu poin-poinnya ada ini, yang perbedaan jejunum dan ileum, terus ada struktur bangunan di kolon, terus ada struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, baik. Jadi di traktus digestivus inferior itu dia ada 3 bagian ya. Jadi dia itu ada intestinum tenue. Nah, intestinum tenue ini dia akan menjelaskan mengenai bagian ini, duodenum. Terus ada bagian jejunum et ileum. Terus selanjutnya itu ada pembagian mengenai penjelasan tentang intestinum crassum. Nah, di intestinum crassum nanti itu saya akan menjelaskan mengenai cecum, terus ada appendix vermiformis, terus ada kolon, sama ada ini ada rectum, sama kanalis analis. Nah, terus pada bagian yang awal tadi yaitu mengenai duodenum. Nah, jadi sebelumnya ya, jadi di intestinum tenue itu dia merupakan bagian terpanjang dari traktus gastrointestinalis dan dia itu terbentang dari ostium pyloricum, gaster sampai plica ileosekal. Nah, intestinum tenue itu strukturnya berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-7 meter dengan diameter yang menyempit dari permulaan sampai ujung akhir, yang terdiri dari tadi ada duodenum ini, terus jejunum sama ileum. Nah, di duodenum ini sendiri dia itu merupakan bagian pertama dari intestinum tenue ya. Jadi dia strukturnya itu berbentuk seperti huruf C. Jadi duodenum itu dia berbentuknya seperti huruf C ini. Terus dia itu bersebelahan dengan kaput pankreas. Ini nih, dia bersebelahan sama kaput pankreas ini duodenumnya. Terus dia itu lumennya itu terlebar dibandingkan bagian intestinum tenue yang lain. Nah, struktur dari duodenum ini terletak retroperitoneale kecuali bagian awalnya yang dihubungkan dengan hepar oleh suatu ligamentum hepatoduodenale yang merupakan bagian dari omentum minus. Nah, duodenum ini dia terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pars superior, terus ada pars descendens, ada papilla duodeni minor. Ini nih, jadi yang pars superior sama tadi ada pars ascendens. Nah, yang pertama tadi kan ada bagiannya ada pars superior. Ini nih, bentar. Nah, pars superior itu ini. Nah, dia itu terbentang dari ostium pyloricum gaster sampai column vesicae vilea yang berada tepat di sisi kanan korpus vertebral lumbal 1 dan berjalan di anterior ductus coledochus gitu. Nah, terus yang bagian dari duodenum selanjutnya ada pars descendens. Nih. Ini. Nah, pars descendens. Jadi di sini nih yang warnanya agak pink ungu gitu ini ya tandanya. Nah, dia itu berada tepat di sisi kanan garis tengah tubuh dan terbentang dari kolom vesica vilea sampai ke tepi bawah vertebra lumbal 3. Terus bagian selanjutnya ada pars inferior. Ada pars inferior ini. Nah, ini dia itu bagian yang terpanjang. Terus dia menyilang vena cava inferior, aorta, dan columna vertebralis. Nah, bagian ini disilang di anteriornya oleh arteri dan vena mesenterica superior. Oke. Nah, terus selanjutnya ada pars
Dia ada pars ascendens. Nah ini nih yang terakhir nih, bagian dari duodenum yang terakhir. Nah dia itu berjalan naik, dia itu letaknya tuh ada di sisi kiri dari aorta sampai kiri, kira-kira di tepi atas vertebra lumbal 2 dan berakhir sebagai flexura duodenojejunales. Nah, flexura duodenojejunales ini dikelilingi oleh suatu lipatan peritoneum yang berisi sabut-sabut muskulus yang disebut sebagai musculus suspensorius duodeni. Jadi dia merupakan ligamentum duodenum dari Treitz gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas membahas mengenai ini jejunum sama ileum. Tadi di poin pertanyaannya kan dia mengarah ke perbedaan dari jejunum sama ileum. Nah, jadi jejunum ini ya jejunum, dia itu merupakan bagian akhir dari intestinum tenue. Nah, jejunum itu merupakan 2/3 bagian proksimal. Nah, sebagian besar jejunum itu berada di kuadran kiri atas abdomen dan lebih besar diameternya, serta dia memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan ileum ya. Jadi perbedaannya itu di yang jejunum itu dia dindingnya lebih tebal terus daripada ileum. Dan dia itu diameternya juga lebih besar ya ini daripada yang ileum. Nah, lapisan bagian dalam mukosa jejunum itu ditandai dengan adanya banyak lipatan menonjol yang mengelilingi lumennya. Jadi lipatan yang menonjol itu namanya plica circular. Terus karakteristik unik dari jejunum ini, dia punya arkade arteria yang kurang jelas dan vasa recta. Jadi arkade arterialnya ini dia kurang jelas nih, dia kurang jelas ya. Sebentar. Nah, dia kurang jelas ini. Terus dia itu vasa rektanya lebih panjang tuh. Jadi nih vasa rektanya ini dia lebih panjang kan daripada vasa rekta dari ileum. Tuh, kalau ileum tuh bagian-bagiannya tuh dia lebih pendek-pendek gitu. Jadi dia kan capek jabangnya lebih banyak daripada jejunum. Terus suplai arteri jejunum itu termasuk arteri jejunalis dari arteria mesenterica superior. Oke. Jadi terus yang di ileum itu dia menyusun 3/5 bagian distal intestinum tenue dan sebagian besar berada di kuadran kanan bawah. Terus dibandingkan dengan jejunum, ileum itu memiliki dinding yang lebih tipis ya. Terus lipatan-lipatan mukosanya dia lebih sedikit dan kurang menonjol. Habis itu ini vasa rektanya tadi dia lebih pendek. Habis itu lemak mesenteriumnya dia lebih banyak dan lebih banyak arkade arterialnya. Dia lebih banyak, kalau yang ini dia lebih sedikit. Bukan gak ada ya, tapi lebih sedikit. Terus habis itu dia itu ileum itu dia bermuara ke dalam intestinum crassum, terus tempat cecum dan colon ascendens bertemu. Nah, daerah pertemuan ini dikelilingi oleh 2 lipatan yang menonjol ke dalam lumen intestinum crassum. Terus lipatan-lipatan plica ileocecal ini bertemu pada ujung-ujungnya dan membentuk peninggian gitu. Oke, nah selanjutnya ini pembahasan mengenai cecum. Jadi di cecum itu sebentar. Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai bagian di cecum. Cecum itu ada di sini. Nah, ada di sini. Ini cecum. Jadi cecum itu merupakan bagian pertama dari intestinum crassum. Cecum itu berada di inferior ostium ileocale dan pada fossa iliaca dextra. Crassum itu struktur intraperitoneale karena mobilitasnya bukan, jadi perlekatannya itu oleh mesenterium. Nah, cecum itu akan berlanjut sebagai colon ascendens pada tempat pertemuannya dengan ileum dan biasanya berkontak dengan dinding anterior abdomen. Terus cecum ini dapat menyilang
apertura pelvis untuk kemudian terletak di dalam pelvis minor. Nah, appendix vermiformis melekat pada dinding posteromedial cecum, tepat di inferior dari ujung ileum. Oke. Nah, selanjutnya ini pembahasan mengenai appendix vermiformis. Nah, jadi appendix vermiformis itu merupakan struktur tabung sempit yang berongga. Terus dia itu berujung buntu dan berhubungan dengan cecum di ujung yang lain. Nah, dinding appendix vermiformis itu memiliki agregasi jaringan limfatikum yang luas dan menggantung pada ileum terminal oleh mesoappendix yang berisi vasa appendicularis. Nah, terus titik perlekatannya dengan cecum konsisten dengan alur Taenia coli libera yang tampak jelas mengarah ke basis appendix vermiformis. Tetapi lokasi bagian appendix vermiformis yang lain sangat bervariasi. Bagian appendix vermiformis yang lain dapat berada di posterior dari cecum, terus dia menggantung di atas apertura pelvis. Habis itu dia berada di bawah cecum pada lokasi subsekal, terus dia juga ada di anterior dari ileum terminal yang kemungkinan berhubungan dengan dinding tubuh pada posisi pre-ileal atau posterior dari ileum terminal pada posisi post-ileal. Oke. Nah, terus ini di appendix vermiformis itu dia proyeksi permukaan basis appendix vermiformis terletak pada pertemuan antara 1/3 lateral dan 1/3 tengah garis dari sias sampai umbilicus. Terus ini merupakan penjelasan mengenai bagian di kolon. Jadi di kolon itu ini ya kolon. Jadi kolon itu dia merupakan ini kolon. Jadi kolon itu ini gambarnya lebih besar lagi. Jadi di kolon itu dia terbentang superior ke cecum dan terdiri dari kolon ascendens. Jadi dia ada kolon ascendens sama ada kolon transversum terus kolon descendens sama ada kolon sigmoideum. Nah, jadi segmen ascendens dan segmen ascendens sama segmen descendens dia itu ini nih sorry sama ini dia itu terletak di retroperitoneal, sedangkan dan segmen transversum dan segmen sigmoideum. Yang segmen transversum ini sama yang ini sigmoideum, kalau sigmoideum itu terletaknya di intraperitoneal. Jadi ini yang intra, ini yang intra, sedangkan ini yang retro. Nah, pada daerah pertemuan kolon ascendens sama kolon transversum ada flexura coli dextra yang terletak tepat di inferior lobus dexter hepatis. Serupa, namun dia membelok lebih tajam, yang terletak di pertemuan antara kolon transversum dan kolon descendens. Nah, belokan ini tepat di inferior lien, lebih tinggi dan lebih posterior dibandingkan flexura coli dextra dan melekat di diafragma oleh ligamentum phrenicocolicum itu. Nah, terus ini selanjutnya ada rectum canalis analis. Jadi di rectum sama di canalis analis ini dia bagian setelah kolon, dia merupakan bagian setelah kolon sigmoideum. Jadi rectum ini dia merupakan bagian dari ini setelah kolon sigmoideum. Nah, biasanya pertemuan rectosigmoideum berada pada level vertebra sacrum 3 atau pada jadi dia itu biasanya pertemuan rectosigmoideum pada ujung
mesokolon sigmoideum karena rektum adalah struktur retroperitoneal. Nah, kalau kanalis analis dia itu merupakan kelanjutan dari intestinum crassum di inferior rectum. Seperti itu. Jadi baik, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.